Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian, kembali kita melanjutkan materi masih berkisar tentang perpajakan. Pada pertemuan sebelumnya, materi yang telah kita bahas sampai dengan tarif pajak, yaitu tarif proporsional, tarif progresif, tarif degresif, dan tarif tetap. Pembahasan kali ini, materi selanjutnya tentang perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, asas pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, dan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Baiklah, yang kita bahas pertama pada bagian C, karena pada pembahasan sebelumnya sampai dengan tarif pajak, hari ini kita ke materi yang baru, perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. C. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Di samping pajak, ada juga pungutan resmi lain yang tidak masuk klasifikasi pajak. Di antaranya adalah retribusi. Retribusi terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Nah, beberapa perbedaan antara pajak dan retribusi adalah sebagai berikut. 1. Dasar hukum. Pada pajak, pemungutan diatur berdasarkan undang-undang. Adapun pemungutan retribusi berdasarkan pada peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau pejabat yang lebih rendah. 2. Berdasarkan balas jasa. Pada pajak, balas jasa tidak bisa ditunjukkan secara langsung. Adapun pada retribusi, balas jasa dapat ditunjukkan secara langsung kepada individu. 3. Objek pemungutan. Pada pajak, pemungutannya dilakukan secara umum. Artinya, pajak berlaku pada setiap orang yang memenuhi syarat. Adapun pada retribusi, pemungutan hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah. 4. Sifat dan sanksi. Pada pajak, pemungutan bersifat memaksa, dan barang siapa tidak membayar, maka ia akan mendapat sanksi secara yuridis. Pada retribusi, pemungutan dapat dipaksakan, tetapi keputusan terakhir diserahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. 5. Lembaga pemungut. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun retribusi hanya dipungut oleh pemerintah daerah saja. Selanjutnya, asas pemungutan pajak. Pemungutan pajak pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan. Untuk itu, pemungutan pajak hendaknya menjunjung tinggi asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku The Wealth of Nations. Adapun asas-asasnya sebagai berikut. A. Equality. Equality ini maksudnya Pada asas ini menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan,
setiap subjek pajak. Tidak ada diskriminasi antara sesama wajib pajak. B. Certainty. Asas ini menekankan pentingnya kepastian pemungutan pajak, seperti kepastian hukum yang mengaturnya, kepastian subjek pajak, kepastian objek pajak, dan kepastian tata cara pemungutannya. Kepastian ini menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak karena segala sesuatunya sudah jelas. C. Convenience of payment. Asas ini menekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sangat bijaksana jika pemotongan pajak dapat dilakukan pada saat wajib pajak menerima penghasilan dan yang sudah memenuhi syarat objektifnya, yaitu penghasilan di atas penghasilan minimumnya. D. Ekonomis. Asas ini menekankan pentingnya prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak. Artinya, bila yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar daripada jumlah pajak yang dipungut. Berikutnya, E. Jenis-jenis pajak. Jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman ini tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak. Lembaga yang memungut dan sifatnya. 1. Pihak yang menanggung pajak. Berdasarkan pihak yang menanggung pajak dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. A. Pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak. Artinya, tidak bisa dibebankan kepada pihak lain. Contoh, pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. B. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pungutan pajak itu dipungut tanpa surat ketetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contohnya, PPN, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai. 2. Lembaga yang memungut pajak. Berdasarkan lembaga yang memungut pajak, pajak dibedakan atas pajak negara, yaitu pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Yang manakah yang dipungut oleh pemerintah pusat? Yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. B. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya.
untuk membiayai rumah tangganya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi, jenis pajak provinsi, kabupaten, kota sebagai berikut. 1. Jenis pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar dan bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. 2. Jenis pajak kabupaten kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya, berdasarkan sifat pajak. Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif. Pada pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya atau wajib pajak. Contoh, pajak penghasilan dan PBB. B. Pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan wajib pajak. Contohnya pajak penjualan dan cukai. Berikutnya F. Sistem pemungutan pajak di Indonesia. Berdasarkan sejarah, ada beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Sistem itu adalah sebagai berikut. A. Official Assessment System. Dalam sistem ini, wewenang pemungutan pajak pada fiskus atau pemungut pajak. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat keterangan pajak. B. Semi self-assessment system dan withholding system. Pada sistem ini, pemungutan pajak yang pelimpahan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus. Mekanisme dalam pelaksanaan sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa wajib pajak pada akhir tahun menaksir sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayar pada akhir tahun pajak. Besarnya pajak terutang yang sungguhnya ditetapkan oleh fiskus. Di Indonesia, sistem semi self-assessment diterapkan dan sistem withholding yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan tata cara MPS menghitung pajak sendiri dan MPO menghitung pajak orang. C. Full self-assessment system, yaitu sistem pembayaran pajak yang berlaku saat ini dilandasi dan sistem pemungutan di mana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Selanjutnya, alur administrasi perpajakan di Indonesia. Landasan alur prosedur administrasi pajak adalah prinsip sistem perpajakan self-assessment. Dalam sistem ini, wajib pajak hendaknya lebih proaktif dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Wajib pajak melakukan sendiri pendaftaran, perhitungan, penyetoran hingga pelaporan pajak. Di lain pihak, kantor pajak memiliki tugas melayani wajib pajak
Kantor pajak memberikan pembinaan, penyuluhan, pengawasan, hingga pada langkah-langkah penegakan hukum atau law enforcement. Ya, inilah materi yang akan kita bahas hari ini. Semoga dapat bermanfaat, dapat disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.